Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Baik, untuk materi pelajaran akidah akhlak kita akan lanjutkan kembali, yaitu di bab terakhir mengenai hidup disiplin. Tapi sebelum itu, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, hidup disiplin yaitu merupakan materi yang terakhir. Hidup disiplin yaitu harus dibiasakan sejak kecil, harus dibiasakan sejak dini. Agar apa? Agar kelak kita menjadi orang yang sukses. Karena apa? Orang yang sukses yang senantiasa sejak kecil ataupun sejak dini ia terbiasa hidup disiplin dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi disiplin itu artinya kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Jika waktunya untuk belajar, belajar. Jika waktunya untuk bermain, maka bermain. Dan jika waktunya untuk beristirahat, maka beristirahat. Jangan sampai waktu istirahat kita gunakan untuk bermain. Lalu waktunya belajar misalkan kita pergunakan untuk istirahat atau untuk tidur, ya. Jadi seperti itu. Jika kita kelak ingin menjadi orang sukses, maka gunakan waktu sebaik mungkin sejak dini ataupun sejak kecil. Jika mama papa di rumah menyuruh kalian untuk sholat, lakukan. Jika menyuruh kalian untuk beribadah, lakukan. Jika menyuruh kalian untuk belajar, maka lakukan. Karena sesuai dengan pelajaran kemarin di Al-Quran hadis bahwasanya salah satu cara kita menghormati orang tua yaitu dengan cara melakukan dengan apa yang telah mereka perintahkan. Jangan sampai untuk membangkangnya, ya, karena hidup disiplin itu merupakan berkaitannya dengan waktu. Jika kita tidak dapat menggunakan waktu kita dengan baik, maka hidup kita menjadi sia-sia. Kita akan menjadi orang yang merugi jika kita tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik. Seperti yang tertera di dalam surah Al-Asr, bahasanya artinya yaitu demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu merupakan arti daripada surah Al-Asr. Nah, jadi jelas bahwasanya di dalam surat Al-Asr dikatakan jika kita sesungguhnya Allah itu bersumpah demi waktu. Jika kita tidak mempergunakan waktu tersebut dalam keadaan dengan baik, maka kita termasuk orang yang merugi. Kecuali orangnya apa? Orang yang beriman kepada Allah yang senantiasa semasa hidupnya menggunakan waktu tersebut dengan baik di jalan Allah, dengan di jalan yang benar dan di jalan yang Allah ridhoi dan Allah sukai tentunya. Nah, berkaitan dengan hidup disiplin, jika sebelumnya di hidup berani dikisahkan oleh Nabi Soleh, maka yang akan kita ambil contoh dari sosok seorang nabi yang hidupnya disiplin semasa hidupnya yaitu Nabi Lut. Nabi Lut merupakan putra dari Harun atau ayah Nabi Lut adalah bernama Harun. Nah, Nabi Lut diutus oleh Allah untuk kaum Sadum. Sadum itu adalah nama daerah berada atau terletak di Palestina. Kaum Sadum itu memiliki akhlak yang sangat tercela. Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mereka memiliki kebiasaan ataupun akhlak yang sangat tercela. Yang mereka lakukan adalah berbagai macam kemaksiatan. Oleh karenanya, Nabi Lut oleh Allah diutus untuk kaum Sadum. Untuk apa? Untuk membenahi akhlak mereka agar akhlak mereka menjadi akhlak yang baik atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Walaupun Nabi Lut itu ditolak oleh kaum Sadum, tetapi Nabi Lut tidak pernah yang namanya menyerah, tetap selalu berdakwah mengajak kaum Sadum untuk kepada kebenaran. Pada masa hidupnya Nabi Lut selalu menggunakan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah. Tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Bahkan selain beribadah kepada Allah, selain berzikir, ia selalu berdakwah mengajak kaum Sadum. Walaupun kaum Sadum tidak menerimanya, bahkan menolaknya, tetapi Nabi Lut tidak pernah yang namanya merasa putus asa dan juga merasa
kecil hati, tidak pernah merasa bersedih walaupun ditolak dakwahnya. Karena Nabi Lut merupakan membawakan ajaran agama Islam yang sangat benar yang telah ditentukan oleh Allah untuk membenahi akhlak kaum Sadum. Nah, kesimpulan daripada materi kali ini yaitu yang pertama, kita harus hidup itu disiplin, mempergunakan waktu dengan baik sejak kecil ataupun sejak dini. Agar apa? Ketika kita terbiasa hidup disiplin, ketika sudah dewasa kelak kita akan terbiasa dengan yang namanya hidup disiplin, tidak banyak menyia-nyiakan waktu atau selalu mempergunakan waktu tersebut dengan baik. Kita tahu bagaimana kita menggunakan waktu tersebut dengan baik. Yang kedua, jika kita tidak terbiasa menggunakan waktu tersebut dengan baik, maka kita termasuk orang yang merugi dan termasuk orang yang sia-sia. Yang ketiga, Nabi Lut itu adalah salah satu sosok Nabi yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari apanya? Dari kedisiplinannya. Nabi Lut itu orang yang sangat disiplin dalam hal waktu, terutama mempergunakan waktu tersebut di jalan Allah dengan baik untuk beribadah dan berzikir kepada Allah. Baik, hanya itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.